Tiga. Oke, selamat pagi Bu Indri. Pagi. Udah sarapan Bu? Udah lah, alhamdulillah ya. Nah, jadi gini nih Bu, terkait supervisi akademik yang sebelumnya saya bicarakan dengan Bu. Jadi ada beberapa tujuan dan manfaat, gitu ya. Pertama mungkin kita lihat dari tujuannya dulu. Nah, tujuan supervisi di sini tentu ya untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan kita sebagai guru gitu ya. Tentunya ya untuk mengetahui kualitas guru ketika memberikan sebuah materi atau ketika mengajar seperti itu Bu. Nah kemudian ada dua manfaat pada tujuan supervisi akademik ini. Tentu manfaat yang pertama ini untuk kepala sekolah ya Bu ya. Untuk kepala sekolah sendiri itu bisa mengetahui kualitas guru, kemudian bisa meningkatkan kualitas pengajaran gurunya, kemudian serta memperbaiki dan membantu kepala sekolah dalam menyusun rencana kebijakan sekolah. Itu mungkin manfaat untuk kepala sekolahnya. Nah, sementara untuk manfaat bagi gurunya atau misalkan bagi kita gitu ya, itu tentu membantu kita mengetahui kelemahan dan kekurangan kita dalam mengajar gitu ya. Nah, kemudian membuat kita mungkin bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan tugas administrasinya gitu. Kemudian yang terakhir mungkin agar kita lebih siap dalam memberikan materi ketika mengajar seperti itu Bu. Nah kemudian yang terakhir sama ya Bu ya, meningkatkan kualitas kita menjadi seorang guru profesional. Itu mungkin Bu manfaat supervisi akademik bagi guru. Nah ini mungkin Bu kemarin saya sudah memberikannya sudah memberikan ke Ibu tentang kesepakatan yang akan kita laksanakan pada saat observasi. Nah ini mungkin ada observasi dulu ya Bu ya. Nah Ibu mungkin bisa menyebutkan lagi tujuan pembelajaran kita nih pada saat supervisi akademik itu. Tujuan pembelajaran yang itu untuk apa? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu latar belakangnya ya. Jadi kelas saya ini kewirausahaan di 3 bulan kemarin kita jualan, selalu ada proyek ya. Berdasarkan proyek kita bikin proyek dimulai dari buat produknya, bikin brandnya, ya, kemasannya, kemudian logonya, kemudian penjualan. Tetapi saya minta kemarin melakukan direct selling atau penjualan langsung. Nah kali ini kita mulai masuk ke digital marketing Pak, karena sekarang sesuai zamannya. Betul sekali. Nah, kalau kita cuma direct selling aja, jangkauan pasarnya kan sempit. Maka kebetulan saya baru selesai training Shopee selama 3 bulan full tanpa jeda. Ini 11 modul Pak harus disampaikan ke siswa kita ya. Jadi direct selling kemarin itu mancing dulu mereka untuk menciptakan produknya, kemudian jualan langsung, merasakan marginnya, diinput data keuangannya melalui aplikasi sederhana namanya Kumpas. Lalu kemudian kita perkenalkan sama yang namanya digital marketing. Digital marketing itu sebenarnya enggak satu platform, karena saya pelatihannya Shopee kebetulan, maka kami akan mengarahkan mereka untuk membuat aplikasi Shopee. Jadi perkenalan dulu apa itu Shopee dan lain-lain, baru nanti di bab berikutnya itu kami akan membuatkan mereka satu aplikasi, uploadkan produknya sampai mereka berhasil jualan. Harapannya seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Nah kemudian ini Bu, untuk poin yang kedua, area pengembangan Ibu sendiri pada pembelajaran kali ini yang ingin Ibu capai apa? Interaksinya ya, sebetulnya interaksinya. Kalau siswa ya satu antusiasmenya. Betul. Kemudian dari antusiasme muncul interaksi. Betul. Gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita tiap hari tiap kelas beda latar belakang keadaannya, kadang-kadang anak-anak habis olahraga kelelahan dan lain-lain, tapi ya kita coba sampaikan materi sampai menimbulkan rasa antusiasme yang tinggi. Yang muncul interaksi, kemudian mereka terpancing untuk berpikir lebih luas tentang materi yang disampaikan ya. Jadi membuka wawasan lah. Iya, betul.
Nah, kemudian untuk yang poin ketiga nih, strategi yang Ibu persiapkan pada pembelajaran nanti itu seperti apa aja? Karena Bapak masih tahap 1 pengenalan Shopee dan bukan hanya Shopee tapi digital marketing apa saja. Kemudian Shopee standar ya, biasanya kita mengenalkan pada dirinya, siapa dirinya. Nanti saya munculkan tokoh-tokoh yang memang inspirasional lah, seperti membuat anak-anak kita terinspirasi lah ya. Yang pakai metodenya apa? Seperti biasa presentasi menggunakan proyektor, siapkan modulnya, dan seperti biasa. Oke, siap. Berarti sepakat ya Bu ya, kita sudah mempersiapkan dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti, kemudian strategi yang Ibu siapkan juga ya. Berarti semuanya sudah Ibu siapkan dengan matang ya. Mudah-mudahan sesuai harapan ya. Berarti untuk kegiatan supervisinya mungkin bisa dilaksanakan sekarang atau kapan ya? Sekarang aja? Siap. Siap. Terima kasih ya Bu. Jadi ya. Kita mulai sekarang. Mari kita ke kelas. Oke, siap. Ini sesi mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kelas, baiknya berdoa dulu ya. Silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum belajar angka berikut kita berdoa. Berdoa dirahmati mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Biasanya ada salam. Ini karena udah salam di awal ya. Apa kabar semuanya? Baik. Semangatnya apalagi pelajaran olahraga kan. Habis ini kalian di luar. Hari ini yang tidak masuk ada Iqbal, ada Asti, ada Asti. Ya cuaca lagi nggak bagus, jadi pintar-pintar jaga kesehatan ya. Hujan terus, masuk angin. Liburannya dipakai istirahat, jangan malas. Ya. Oke, Ibu hari ini baru masuk untuk pertama kalinya di materi bisnis digital. Kita kemarin 3 bulan sebelum PTS sudah melakukan proses jualan secara langsung, atau istilah lainnya adalah direct selling. Ada yang omsetnya, terkait pengumpulan margin kalian akan dibagikan nanti di bulan Desember ya. Buku kasnya nanti di screenshot, kemudian di WA kan di berapa nilai margin nanti akan diserahkan sesuai yang kalian butuh ya. Semangat, nanti di semester 2 kita mencoba lagi untuk dari selling dan kita upayakan untuk juga merangsek atau masuk ke bisnis digital. Ini kalau gambarnya warna orange gini, apa nama platformnya? Shopee. Warna hijau, Tokopedia, hitam ya? Hitam atau apa? Lazada, biru ya? Biru ya? Oke, Shopee, orange, kemudian ada Lazada, ada Tokopedia, ada kalau dulu di tahun 1997 toko online yang pertama kali berdiri adalah apa ini? Ada yang kenal? Ya? Di New York, Amerika. Shopee sendiri berdiri di tahun 2015. Siapa tokohnya? Tokohnya itu Forrest Lee namanya. 2015 ke 2002 berarti berapa tahun berjalannya Shopee? 7 tahun. Kalian rasakan sendiri, kalian pengguna Shopee? Keranjangnya, isi keranjang impiannya udah ada berapa? 99. Masukin, cek out mas sampai mau input lagi, ada keterangan apa? Barang Anda tidak boleh melebihi dari 200 barang hapusan dari impian ya.
lagi kemudian kalian masukin. 2015 Forestly seorang lelaki berusia, kalau sekarang usia 44 tahun kalau tidak salah. Dia lelaki berkebangsaan Tiongkok, kemudian bermigrasi ke Singapura, ya, ke Singapura di tahun 2000. Dia lulusan dari Shanghai, kemudian kuliahnya di Oxford, MBA-nya. Kemudian dia mendirikan yang namanya Shopee. Shopee itu nama usahanya adalah C, ya. Kalau kamu buka Shopee saat ini, Shopee itu ada Shopee barang jualan, ada Shopee food, ada apa lagi? Kamu juga bisa beli produknya dengan bayar pakai Shopee Pay. Apa lagi? Ada letternya ngajuk ya. Shopee Pay letter. Apa lagi? Ada C-Bank. Lihat nggak? C-Bank, C-Bank, ya. Ini nama usahanya. Jadi dia boleh dibilang sebagai CEO dari C, Forestly itu tahun 2015 kalau tidak salah. Saya pernah lihat satu tayangan televisi, dia diwawancara. Ternyata dia itu ketika mendirikan Shopee di Indonesia, dia terbang dari Singapura ke Jakarta setiap hari mencek urang perfect. Jadi berkantor ke Indonesia itu dia perfect pakai sebegitunya dia membangun usaha atau bisnis digital ini di Indonesia. Dia PP ke Indonesia, Singapura, Jakarta membangun ini. Kalian sebagai pengguna, ada yang sudah menjadi seller? Belum, baru menjadi pengguna saja, ya. Berapa kekayaan dia dari 2015 ke 2022 adalah 7 tahun 300 kilonya sama ya, guys. 319 triliun. Wah, kekayaannya hari ini sudah mencapai 319. Pakai beli kopuk seluruhnya namanya Forestly. Sekarang tadi urutannya. Nah, sudah pernah berjualan di Shopee dulu. Saya adalah penggemar berat Shopee, ya. Scroll, pilih, masukkan keranjang. Scroll, pilih, masukkan keranjang. Ke check out. Ya, sampai 99 plus keranjangnya. Tapi ya paling nggak kalau kalian ada rezeki, kemudian kalian scroll lagi keranjangnya, kemudian kalian check out kan sesekali. Ada yang pakai COD juga kan? Ya, itu juga memudahkan transaksi. Kenapa pakai COD? Itu untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memang mungkin dia jauh untuk transaksi ATM dan lain-lain. Saya mau kalian lihat, ketika tahun 2020 awal pandemi, apa yang terjadi? Kalian libur COVID-19, kalian di rumah libur. Apa yang dilakukan? Tidur. Apa lagi? Main HP, pegang handphone. Lihat berapa waktu yang kamu habiskan untuk memegang handphone. Kita ngomong data ya, best data. Shopee menyajikan data ini. Peluang bisnis, kenapa Shopee berani mengadakan atau mendirikan Shopee di Indonesia? Karena orang Indonesia pada saat 2020, ini populasinya 270,2 juta. Ketika tahun 2020 pengguna internet kita segini. Ini udah 2 tahun berikutnya ya, 2022 atau lebih tinggi lagi. Pada saat pandemi penggunaan internet 8 jam 52 menit. Maka pada saat pandemi pun ada data yang menunjukkan bahwa rumah-rumah sekarang jadi menggunakan Wi-Fi. Ya, tidak lagi membeli kuota seperti biasa. Penggunaan media sosialnya 3 jam 14 menit. Ini adalah data yang disajikan oleh Shopee. Kemudian ada
ada aplikasi belanja yang naiknya berapa? 400%. Dahsyat ya? 400%. Kenapa? Karena waktu itu orang tidak mau keluar dari rumah, khawatir orang bermasker, harus vaksin ini dan itu. Tapi kamu cukup buka aplikasi Shopee, belanja, ya, klik saja masukkan keranjang, bayarnya bisa tadi pakai Shopee Pay, bisa pakai Shopee Pay Later. Belanja dulu, bayarnya ntar sebulan sampai 12 bulan. Ya. Kemudian apa tadi namanya? Hanya dengan diam saja di rumah, layar buka handphone, kamu sudah tinggal tunggu. Itu yang terjadi di awal pandemi. Sebelum pandemi pun ketika Shopee memutuskan untuk membuka di Indonesia, tentu sudah diriset ya bahwa Indonesia adalah pangsa pasar paling potensial. Kita itu lihat kalau di IG, kalau kamu lihat IG atau TikTok katanya ya, ada soundnya, lihat beli ya. Kalau Indonesia tuh kayak gitu. Apakah sesuai kebutuhan? Kadang-kadang tidak. Yang kalian beli yang ada di Shopee apa aja? Jepit rambut, yang enggak ya, ada di situ semua. Ya begitulah. Tapi apa namanya? Kamu dapat kebahagiaan sendiri ketika buka aplikasi Shopee ataupun aplikasi lainnya. Kamu lihat pemilikan harta kekayaannya Forex ini mencapai 319 triliun. Padahal ada Tokopedia yang berdiri dari awal tahun 2009. Ada lagi Lazada di tahun 2012. Begitu kuatnya Shopee masuk ke Indonesia, apa yang paling terasa sama kalian? Kita kemarin sudah bicara tentang brand awareness. Ketika saya tanya, kalau kamu lihat kendaraan berwarna orange, apa yang terbayang? Kemarin ada yang jawab pos. Ada yang jawab apa lagi? Kalau lihat kendaraan berwarna orange, apa yang diingat? Shopee. Apa lagi? Fuso ya. Ya, itu namanya brand awareness. Shopee membangun brand awareness luar biasa dari pemilihan warna. Dia warnanya orange, jreng ya. Begitu lihat orange kita tahu itu. Kemudian apa lagi yang menguntungkan di Shopee? Yang kalian rasakan apa? Banyak diskon dan gratis ongkir. Berarti apanya tuh? Promosinya ya. Apa lagi? Yang dirasain apa? Kalau kalian membeli produk, kamu search apa? Biasanya kalau kamu beli sesuatu apa yang bisa di Shopee? Tadi nyari apa nih yang lain? Apa misalnya? Jaket. Kalau kamu masuk ke Shopee, klik saja harga terendah, keluar nggak? Aplikasi itu melakukan. Kalau Lazada, kamu klik jaket misalnya, kamu klik harga terendah, muncul nggak dari yang terendah? Dia munculnya random. Ada harga terendah, tapi paling banyak random. Tapi kalau Shopee, lihat dari yang terendah sampai yang paling mahal, dia betul-betul ngelis. Jadi kita menjadi mudah untuk mencari sesuai budget kita. Itu yang dilakukan sama Shopee. Sebegitu hebatnya dia memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau tadi kalian lihat penghasilan dari si Bapak Forestly itu ya, penghasilan sampai 319, apa kamu masih mau hanya sekedar jadi pembeli? Sudah mulai ada keinginan untuk menjual? Kita kenalan dulu sama Shopee ya. Nanti kita pertemuan berikutnya ada 11 modul untuk Shopee. Pertemuan ketiga kita baru akan mencoba membuka aplikasi Shopee. Bagaimana kamu buka aplikasinya, bagaimana kamu input produknya. Sebelumnya, jauh sebelum itu kita sudah pernah belajar tentang foto produk. Betul ya? Foto produk, kemudian memproduksi produknya, membuat brand. Apa lagi yang kita bikin? Kemasan. Betul? Produk kita dikemas sendiri, dibuatkan brandnya sendiri atau logo lah ya. Logo, kemudian
Kalau kemarin kita masih jualan secara langsung. Oke, berikutnya. Ya, tentang perkembangan digital dan belanja online. Saya tanya setiap hari di antara kalian, satu hari ini deh, atau satu hari kemarin, pasti buka Shopee ya? Ya, tapi cenderung buka bukan Shopee lah, aplikasi jualan ya, aplikasi online. Saya dulu buka sosial media nggak? Buka. Jadi kita kalau bicara tentang jualan online, kita nggak selalu bicara tentang platform Shopee, tapi karena hari ini kita memang khusus belajar Shopee, karena Shopee ada kerjasama dengan kita ya, dinas Shopee dan sekolah ada kerjasama, materinya harus disajikan untuk kalian menjadi bekal kita selepas lulus. Karena kalau kita lulus kita ada punya 3 pilihan, apa saja? Kerja, melanjutkan dan berwirausaha. Kita lagi bicara tentang wirausaha. Kita sudah pernah jualan langsung, sekarang kita belajar tentang jualan online. Jadi saya tanya, buka sosial media, apa saja sosial media? Instagram. Apa lagi? WA. Facebook masih ada yang pakai Facebook? Oke. Apa lagi? TikTok, betul. Sekarang TikTok. Twitter, ada yang buat Twitter? Wih, hebat. Twitter itu cenderung literasi, membaca ya. Tidak banyak gambar. Telegram. Ada yang pakai Telegram untuk komunikasinya? Sebenarnya kalau Telegram dan WA itu masuk ke dalam apa namanya? Ya, pesan ya. Tapi katanya Telegram jauh lebih aman. Ya, Telegram jauh lebih katanya seperti itu. Kalau WA sudah banyak yang diretas, kalau Telegram katanya keamanannya jauh lebih tinggi. Dan memang yang menguntungkan bagi kalian kalau pengguna Telegram di internet aja ya. Kalau WA kamu kalau buka gambar harus download. Kalau Telegram tidak perlu dan tidak ada share, tidak ada di dalam handphone kita, jadi nggak perlu menuhin gitu ya. Oke, TikTok, IG, Facebook. Ada yang jualan nggak di Twitter? Ada, tapi kecil mungkin ya. Kemudian satu lagi berarti di sosial media ya. Jualan betul. Telegram juga grup Telegram ya. Ya, TikTok pasti. Apa? Belanja keranjang. Oh, keranjang kuning ya, istilahnya keranjang kuning. Sambil live ya. Siapa itu yang gorden gelombang kanan? Oke. Jadi saya ya suruh beli gorden 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri ya. Katanya begitu ya, TikTok Shop namanya. Sebelum kita masuk ke sini, katanya ternyata kalian lebih banyak buka sosial media. Ternyata di sosial media ini semua udah dibuka nih jalur jualan. Dan ada yang mengatakan bahwa TikTok Shop sekarang sangat membantu penjualan online kita ya, jauh lebih tinggi. Ada live-nya ya? Nah, kalau pembayarannya caranya bagaimana? Sama aja, transfer langsung atau pakai Reber sama seperti Shopee? Oh, bisa COD? Iya. Oke, bagus. Bisa COD. Bisa terima barang bayarnya. Berarti kamu sekarang, kita ini sudah dimanjakan ya, jadi orang-orang yang konsumtif ya. Sekarang mau belanja apa saja ternyata lewat sosial media sudah ada. Termasuk melalui digital marketing tadi, melalui Shopee, Tokopedia, apa lagi? Lazada, apa lagi? Yang warna biru itu? Lagi? Beli-beli. Tidak terlalu tinggi ya, beli-beli. Apalagi kalau
apa yang sudah kalian produksi sebelumnya. Ada yang mana dari kaca? Apa lagi? Basrek? Siapa dua? Ada yang pernah jualan online? Produk yang kita jual secara langsung itu diiklanin nggak? Oh, WA, baik, sebatas WA. Jadi kita belum masuk ke digital marketing technology. Next, pertemuan berikutnya kita akan coba masuk ke aplikasinya. Kita daftar sama-sama. Foto produk yang sudah kita simpan waktu itu kita uploadkan. Kita sama-sama belajar setting tentang promosinya bagaimana, tentang bagaimana settingan, apakah COD-nya diaktifkan. Kalau COD aktif apa resikonya? Apa? Ada yang tahu resiko COD? Kena tipu, alamat palsu, link. Apa lagi? Ya betul, produknya dikembalikan. Ya, karena apa? Ternyata si ibu duitnya kepake buat beli beras, terus ngomongnya apa? Enggak, saya mau beli beras besar. Bisa aja kan? Kasusnya banyak seperti itu. Atau pura-pura tidak ada orang di rumah padahal dia dalam di kamar karena dia merasa di dompetnya tidak ada uangnya. COD itu beresiko tinggi. Tetapi kalau kamu bisa mengaktifkan COD, peningkatan penghasilan atau omset kamu akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena kamu akan menjangkau pasar masyarakat yang kebetulan tidak atau belum terbiasa menggunakan transfer, atau mungkin jarak ke ATM-nya jauh, atau dia tidak punya mobile banking. Yang terbayang oleh dia hanya belanja saja dan biasa bayar cash. Ya, satu, kita bisa menjangkau masyarakat atau konsumen yang memang tidak terbiasa dengan transfer online. Kedua, kita akan menjangkau masyarakat yang tingkat trust atau kepercayaannya terhadap kita jelek. Artinya dia nggak percaya ini orang itu apa enggak. Saya mau beli kalau barangnya udah diterima baru saya bayar. Ada tipe yang seperti itu? Ada. Kalau kalian pernah COD? Nah, COD dibuka dulu atau enggak? Oh, bayar dulu. Kalau dibuka dulu ya bisa dibalikin, tapi video itu pas jadi dibuka bayar dulu mengulir. Ini yang mungkin salah paham ya. Berarti kasus-kasus yang sama ini karena orang salah paham, salah kaprah. Jadi kata dia harus dibuka dulu. Kalau sedang dicobain dulu ukurannya cukup apa enggak gitu ya. Kalau nggak cukup tidak dikembaliin ya nggak bisa gitu. Kita harus bayar dulu, kemudian kita buka pakai video. Kalau tidak layak atau tidak cocok maka kita kembalikan dengan bukti ya. Si Shopee sama-samanya ini sudah mengakomodir caranya, betul ya? Kamu kalian ini ya? Kalian apa? Coba dilihat dulu. Ada yang pernah mengembalikan? Dibatalkan ini ya? Bisa ya? Karena itu kalau produk sudah apa namanya? Produknya di sini dibatalkan, maka uang itu tidak bisa dicairkan ke konsumen. Ke seller. Uangnya tertahan. Ya, driver kalau istilah kita sekarang. Di rekening bersama. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait Shopee, e-commerce dan lainnya? Atau saya yang tanya? Ya, saya yang tanya. Langsung dulu ya. Ya, dulu ini tentang Shopee. Seperti tadi saya sampaikan, Shopee dibangun tahun 2015. Ada di negara mana saja? Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, sampai ke Brazil. Tapi sayangnya kalau tidak salah yang Brazil sudah. Brazil sudah sampai India. Ya. Tetapi yang India itu mengalami ya kita sedang mengalami resesi dunia ya. Jadi sebagian usaha mengalami pemerosotan yang drastis. Mungkin kita sudah dengar juga tentang berita PHK ya dan lain-lain. Tapi itulah yang harus dihadapi sama dunia usaha. India sudah ada juga kalau sekarang. Pernah ada yang beli produk Cina melalui Shopee. Mungkin dari Cina. Ada. Itu berapa
orang lain saja bisa jualan dari negara lain ke Indonesia dengan leluasa, kenapa kita enggak? Betul nggak? Nah, nanti di bab-bab berikutnya kita akan belajar tentang Shopee ekspor, ya. Artinya kalian mengekspor itu gimana? Barang kita dikirim ke kalau impor barang luar negeri masih impor, ya. Ada yang namanya Shopee ekspor. Jadi kamu bisa membuka Shopee Indonesia, membuka Shopee Singapura, membuka Shopee Malaysia. Rata-rata yang saya lihat Shopee Malaysia ini rata-rata membuka dua, Shopee Indonesia dan Shopee Malaysia. Mereka menjual di dua negara. Begitupun dengan Cina, Taiwan, ya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan kita. Siapa tahu keripik kaca atau sebelah kita nyampe ke Singapura, ya. Sebelah kaca kita. Keripik kaca kita ini nyampe ke Brazil, ya. Kenapa enggak? Betul nggak? Asalkan kita mau belajar otak atik, ya. Shopee-nya belajar tentang Shopee ekspor. Itu ada di next level. Setelah kita coba untuk buka dulu akunnya, daftar dulu, masukkan produk kita, up dulu promonya, kita jualan dulu. Ya, kalau kata Sunda larangannya hanya dikit-dikit dulu jualan. Nanti next kita buka untuk ekspor. Ada nggak babnya? Ada. Mudah nggak? Mudah. Ya. Hanya tinggal kita didukung sama yang namanya promosi. Promosinya kalau Shopee kemarin harga bulan Oktober promonya apa? 10? Bulan September berarti 11. Itu November guys. November itu 99, ya. Jadi setiap angka yang kembar itu dia akan berpromo. Kalau tidak salah ada di sini. Nah, betul nggak? Oh iya, 12 yang rame banget. 11, 12, maka ditayangkan di televisi apa? Sambil kita disuruh goyang Shopee, ya. Disuruh gede-gede supaya dapat poin. Gratis ongkir juga, ya. Ini bagian dari campaign Shopee atau promo. Dan ambasadornya ya. Iya kan? Oh pernah, ya. Sekarang memang udah taslim, ya. Sekarang siapa lagi? Oh kemarin sempat Leslar, ya. Yang terakhir, ya, Leslar. Tapi sayang dia belum calon, ya. Calon brand ambasador Pawas. Ya. Ini di belahan negara ini kita tersebar. Ini di Indonesia-nya ini 2015. Apa tuh katanya? Shopee berkomitmen untuk apa? Memberikan pengalaman belanja online yang mudah. Betul, mudah kenapa? Dia beli Shopee Pay, dia beli Shopee Pay Later, dia beli COD. Kemudian apa lagi? Yang tadi metode pembayaran yang mudah, dukungan pemenuhan pesanan. Ada kalanya yang pernah coba beli flash sale, ada produk-produk yang Rp1.000, ya. Ada yang pernah, ibu sendiri pernah coba ceritanya Oki Jelly Drink, bikin klik berhasil. Dan apa yang terjadi, dia datang pakai di Shopee isinya Oki Jelly Drink 1 biji. Dan memang mereka berkomitmen mengirim, jadi kirim, ya. Mereka berkomitmen untuk kirim. Ya, ini perkembangan yang terjadi di Shopee tahun 2015. Shopee dibangun atau diluncurkan di 7 negara. Kemudian ada kampus Shopee, ya, termasuk yang menjadi ibu saat ini, training centernya. Ada Shopee Mall. Shopee Mall ini biasanya produk-produk original. Kemudian ada campaign-nya, promo 12-12. Ada apa lagi? Ini ada S-Pay, Shopee Pay. Ini yang ibu cerita, ada program ekspor, ya. Baik, untuk materinya sepertinya untuk pengenalan Shopee baru sampai di sini. Kita akan ketemu di bab berikutnya. Thank you karena Shopee
saya minta mencoba dulu untuk membuat nama toko Shopee-nya. Ya, kita lakukan simulasi, buat nama toko Shopee kalian, pakai nama yang mudah diingat, ya. Kemudian siapkan brand apa yang akan di-upload, siapkan foto produk yang pernah kita buat sebelumnya. Siapkan, untuk pertemuan berikutnya kita langsung simulasi. Pastikan handphonenya mendukung, ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Seru hari ini? Terima kasih ya. Saya pamit. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri atas kesiapan untuk mendampingi atau membantu Pak Hamdan ya. Sekarang kita masuk pada sesi pasca observasi supervisi akademik ya. Nah di sini Pak Hamdan diminta untuk yang pertama menyampaikan tujuan dan hasil analisis data observasi pembelajaran kepada Ibu Indri. Kemudian untuk yang keduanya diminta untuk melakukan Bu Indri dengan Pak Hamdan ya. Diminta untuk melakukan percakapan umpan balik mengenai temuan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh Bu Indri. Kemudian untuk poin yang ketiganya, silakan lakukan percakapan area pengembangan gitu ya, berdasarkan hasil temuan tadi. Dan yang terakhirnya, silakan didiskusikan juga mengenai rencana aksi pengembangan diri Ibu Indri gitu ya. Itu yang perlu dilakukan dari pasca yang sekarang. Silakan. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah ya Bu, tadi observasinya kita sudah selesai supervisi akademiknya ya Bu ya. Jujur saya salut sama Bu Indri sudah bisa memetakan semua materi rincinya gitu ya. Kemudian menggali potensi siswa untuk berpikir secara luas gitu, mencari jawaban-jawaban yang benar-benar itu membuat siswa itu berpikir secara global gitu. Nah, adapun ini yang punya hasil lembar observasi pembelajaran ketika di kelas ada beberapa catatan. Nah, pertama pada strategi pengembangan yang sudah kita sepakati yaitu menyampaikan materi dengan metode presentasi. Nah, tentu tadi sudah Ibu sampaikan dengan metode tersebut. Nah, hanya saja mungkin ada sedikit catatan dari pengamatan saya itu ya. Nah, catatannya penyampaian materi menurut saya pribadi sudah bagus Bu, dan sangat rinci sekali. Namun sedikit mungkin untuk kedepannya bisa diberikan variasi-variasi yang lain. Ibu bisa mungkin menggabungkan dengan metode penyampaian yang lainnya Bu ya. Jadi mungkin bisa antara presentasi dengan permainan gitu ya supaya siswa tidak bosan gitu. Splitting ya. Splitting juga mungkin bisa diadakan gitu ya. Atau mungkin variasi metode pembelajaran yang lainnya yang sekiranya mungkin akan maksimal di materi tersebut. Nah, kemudian aspek dari strategi pengembangan yang kedua yaitu menyampaikan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan dasar siswa. Tadi ketika saya lihat pas supervisi akademik atau ketika observasi itu sudah muncul sekali Bu. Bahkan bukan hanya 1-2 siswa ya, kurang lebih sekitar 80% itu siswa sudah sangat aktif. Siswa sudah sangat paham menggali potensinya. Bahkan ketika Ibu tanyakan apakah kalian tahu tentang aplikasi online yang saat ini mungkin selalu dijadikan sebagai marketing gitu ya, siswa langsung menjawab, oh iya Bu, Shopee, oh iya Bu, Tokopedia gitu ya. Dan yang lainnya itu siswa sudah benar-benar mampu mengeksplor dirinya, pemikirannya secara global gitu. Nah, untuk catatannya mungkin untuk kedepannya Ibu bisa lebih memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang bervarian ya Bu ya, yang bervarian, bisa menambahkan kembali
dengan pertanyaan yang benar-benar bisa meningkatkan potensi siswa menggali kemampuannya secara global gitu ya Bu. Nah, sementara untuk aspek yang ketiga pada strategi pengembangan yaitu menyampaikan tokoh-tokoh yang sukses dalam marketing online. Itu saya tadi juga sudah lihat Ibu menyampaikan bahkan bukan hanya satu tokohnya yang Ibu sebutkan, tapi itu lebih dari 2 tokoh yang Ibu sebutkan. Hanya saja mungkin ada sedikit catatan selama pengamatan. Nah, kegiatan yang disampaikan menurut saya sudah sangat bagus dan dapat memotivasi siswa ya Bu untuk menggali materi dari tokoh-tokoh yang sukses. Nah, hanya saja mungkin untuk kedepannya bisa dimasukkan tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia ya Bu. Ya. Nah itu yang bisa memotivasi siswa, ternyata oh saya kenal nih dengan Pengen ini. dilihat ya. Betul Bu, gitu. Jadi tidak hanya dari luar negeri saja gitu ya, tapi dari dalam negeri mungkin kedepannya bisa dimunculkan tokoh-tokoh yang lainnya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam meraih sukses gitu ya Bu. Nah untuk catatan tambahannya tentu mungkin tadi ya bukan hanya di mata pelajaran Ibu mungkin ya, di mata pelajaran yang lainnya pun siswa pasti ada yang semangat, ada yang semangat gitu ya. Nah tapi itu jadi catatan ya Bu ya untuk perbaikan ke depannya. Nah sementara mungkin untuk catatan tambahannya hanya itu saja. Sekarang saya ingin sedikit bertanya nih Bu kepada Ibu tentang tadi lembar yang pertama. Ya, Nah itu yang mau saya tanyakan yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar? Yang sudah dilakukan tadi saya sampaikan dulu bahwa pelajaran perusahaan awalnya di bulan pertama adalah membuat produk ya, membuat produk, mendesain brandnya, kemasannya dan lainnya, tapi kemudian melakukan direct selling atau jualan langsung. Dan kemudian sekarang saya akan share bagaimana mengembangkan usaha mereka melalui digital marketing supaya menarik. Tentu dilakukan dengan cara presentasi yang saya sampaikan melalui proyek talk seperti biasa, sampaikan materinya. Kemudian ya seperti tadi Bapak saksikan, ada pertanyaan otomatis, misal karena materi saya khususnya adalah Shopee, saya tanyakan beberapa platform digital marketing apa yang biasa dilakukan. Kemudian ada beberapa pertanyaan otomatis lainnya. Lainnya tadi seperti yang Bapak sampaikan, betul, saya sampaikan beberapa tokoh yang memang saat ini sentral ya, yang secara tingkat pendapatannya memang tinggi, ya rata-rata memang datang dari luar. Jadi saya sampaikan tokohnya siapa, usianya masih berapa, dan bagaimana proses dia untuk mendapatkan pencapaian tadi. Itu sih sepertinya yang saya lakukan ya. Itu mungkin Bapak sendiri tadi saksikan. Alhamdulillah ya. Nah pada ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan pada saat tadi pembelajaran, apa yang sekiranya sudah tercapai pada kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan? Baik, karena materinya baru masuk bab pertama dengan pengenalan tentang digital marketing. Satu, harapan saya siswa menjadi paham tentang bahwa usaha atau jualan itu nggak melulu harus direct selling. Ada media lain yang bisa digunakan, bisa memanfaatkan banyak platform. Apalagi sekarang ikutin zaman. Jadi karena harus ikut dengan zaman ya. Harapannya tadi itu memahami, kemudian mampu menggunakan aplikasi online-nya, khususnya tadi Shopee. Tapi saya juga coba kenalkan dengan beberapa platform. Tapi mungkin tadi Bapak saksikan saya coba pecah beberapa, dimulai dari media sosial, termasuk TikTok sendiri sudah ada TikTok Shop. Saya pecah dulu, kemudian beberapa platform media digital marketing, kemudian tadi saya merujuk ke Shopee. Supaya anak punya banyak wawasan, membuka dulu jalan ya, supaya anak ternyata saya bisa berjualan di banyak platform, banyak. Kemudian apa lagi ya? Ya, siswa full goals-nya
adalah mampu membuat akun. Alhamdulillah tadi saya ceritakan latar belakangnya adalah siswa sudah punya produk, sudah punya logo, kemasannya sudah ada, fotonya pun alhamdulillah saya sempat meminta mereka membuat tugas foto produk dengan menggunakan handphone, setting manual, saya berikan arahan settingan manualnya apa, foto itu disimpan untuk kemudian nanti diuploadkan ke Shopee-nya. Gitu. Jadi goalsnya ya tentu selain tadi membuat akun, goalsnya adalah dia bisa mandiri berjualan melalui platform ini. Hebat sekali ya. Semoga sesuai harapannya Pak. Mudah-mudahan kita ikhtiar. Amin. Nah ini mungkin Bu, kira-kira untuk kedepannya apa nih yang ingin Ibu kembangkan selain pada pembelajaran pada pembuatan akun? Kira-kira untuk kedepannya apa nih yang paling ingin dikembangkan? Kalau melihat undangannya sepertinya tadi kan sudah pengenalan dari beberapa bab tadi ada akunnya, kemudian pengenalan bagaimana Shopee memanage seperti warehouse-nya dan lain-lain, pengenalan akan lebih dalam. Nantinya simulasi membuat akun, jadi mereka gunakan handphonenya, siapkan foto produknya. Jadi mungkin Bapak bisa saksikan saya minta untuk menyiapkan foto produk yang sudah kita buat dulu, kemudian deskripsi produknya siapkan dulu, nanti ketika simulasi pembuatan akun mereka sampai upload, sudah sampai upload. Ya kalau harapannya sampai ke depan kita akan setiap pertemuan akan melakukan simulasi sampai mereka setting promosinya, setting COD-nya bagaimana, setting transfer pembayarannya dan lain-lain, sampai bisa mengikuti promo-promonya Shopee lah ya. Mudah-mudahan jadi berkembang tokonya mereka itu. Ini kemungkinan kedepannya kita bisa kerjasama dengan UMKM mungkin ya Bu ya? Iya betul Pak. Harapannya ya ini begitu dengan UMKM. Jadi siswa kan ini kalau ini kan masih produk buatan mereka sendiri. Betul. Artinya mungkin dibuat masih dengan manual ya belum. Nantinya kalau diramu ya jadi diakomodir UMKM gitu ya. Beberapa produk ini bisa kita jual lewat platform. Betul ya. Nah, melihat mungkin strategi dari Bu Indri yang tadi sudah dipaparkan secara jelas, terperinci dan dari poin pertama sampai poin akhir tuh benar-benar sudah tersusun ya Bu ya, dari mulai siswa membuat akun, kemudian belajar untuk memasarkan, kemudian sebelum itu membuat dulu produk gitu ya, dan membuat brand supaya produknya mungkin dikenali masyarakat ya Bu ya. Itu benar-benar menurut saya strategi yang benar-benar bagus ya Bu. Dan mudah-mudahan di SMK Taman Siswa ini bisa ada program khusus ya Bu ya. Ada program khusus mungkin ke depannya yang bisa meningkatkan semangat siswa gitu ya, terutama mungkin orang-orang yang berwirausaha ya Bu ya, seperti itu. Memang kita SMK Taman Siswa harapannya setelah lulus ada yang kerja, ada yang kuliah juga ya. Betul. Bekerja melanjutkan berwirausaha. Nah ini yang lagi kita bekali nih wirausaha. Tepat sekali gitu ya. Apalagi dengan berwirausaha kita mampu mencetak generasi-generasi yang baru ya Bu ya, tentunya untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, terutama untuk masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya Bu ya. Nah, saya rasa semua paparan dari Ibu sudah sangat jelas sekali. Ibu sudah bisa menentukan penyelesaiannya seperti apa, strategi pembelajarannya seperti apa, dan mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi ya Bu ya, bisa berdiskusi lagi. Saya ingin bertanya mengenai hasil yang telah Ibu hal yang telah Ibu capai, hasilnya seperti apa, dan mudah-mudahan ya kita bisa sharing lagi di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.